ada 3 hal. Ada satu hal yang Buddha sampaikan lagi di totalnya 7 yang beliau selalu menjenjang. Ada suatu hal memberikan berkah buat kita. Mungkin nanti mulai dari awal dulu. 3 hal merupakan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kata Sang Buddha ada 3 hal yang wajib kita jalani kalau Anda ingin bahagia, karena dia sumbernya. Ya, mungkin saya urai yang sumber bahagia. Yang pertama Sang Buddha, bahagia dengan kedermawanan. Kalau dalam bahasa Pali itu disebut dana kata. Yang kita sudah paham manfaat berdana itu apa. Kata Buddha, itu dasar membentuk kita moralitas. Tapi Anda berdana tanpa didasari dengan cinta kasih, maka Anda tidak lengkap. Kita bisa melihat di dalam masyarakat kita, mungkin di lingkungan keluarga Anda, ada orang bisa mendapatkan, mungkin ya, dapat orang tua yang kurang perhatian. Mungkin kalau Anda berumah tangga tapi tidak dapat pasangan yang harmonis, dan mungkin Anda bekerja, mungkin dapat pimpinan yang kurang mendukung Anda, terjadi banyak keselisihan. Kata Sang Buddha, ini semua ada sebab yang mendahului. Maka Buddha selalu mengingatkan kita, itu akibat dari isak macarya. Isak macari artinya keiri hatian dan kekikiran. Dua hal ini yang menyebabkan Anda selalu Anda berbuat, kalau dia berbuat selalu akan mengakibatkan sebab-sebab yang tadi Anda sebutkan. Isak macarya itu artinya keiri hatian dan kekikiran. Mungkin Bante singkat-singkat aja. Kalau diibaratkan supaya Bapak Ibu adik-adik bisa pahami dengan isak macarya itu, mungkin ya Bante umpamakan 2 ekor anjing. Mereka 2 ekor sangat bergembira, kejar-kejar. Lalu ketika Bante dan Parin atau Anda melempar sepotong daging, satu mendapatkannya, si anjing satu itu mendapatkan. Si anjing satu dia iri hati, dia terjadilah gonggong pertengkaran. Lalu yang mendapatkannya ini tidak mau memberi. Nah, ini kekikiran. Itu akibat ini. Makanya lawan kata dari isak macarya itu adalah dana dan metta. Jadi Bapak Ibu harus paham sumber kebahagiaan dengan berdana. Kedermawanan itu sangat penting. Kalau Anda nanti kehidupan berikut lagi tidak mau terjadi seperti yang tadi fenomena-fenomena ini. Nah, yang kedua, Buddha mengatakan sumber kebahagiaan yang kedua adalah pelaksanaan kemoralan, ketaatan kemoralan. Tadi Anda sudah baca 5 sila. Karena pesan dari panitia katanya nggak boleh urai panjang-panjang. Mari saya urai singkat-singkat aja. Sila itu ya, sila ada 5 hal. Ya, Anda sudah baca ya. Pertama, sila tidak membunuh ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak membunuh. Nah, kalau bunuh diri termasuk membunuh atau tidak? Nah, jangan bunuh diri. Ya, kalau mau bunuh diri hubungi Bante dulu ya. Kalau udah bunuh diri udah terlambat lah. Jangan bunuh diri karena itu pelanggaran sila. Setuju nggak? Nah, yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak berikan. Nah, itu artinya contoh ya, Anda mengkutil, tahu kutil ya? Misalnya orang nggak melihat tapi Anda mengambilnya, itu mengkutil ya, mengambil yang tidak diberikan. Nah, ini saya mau kasih didikan kepada Bapak Ibu yang punya anak atau keluarga ya, atau Anda yang nggak mempunyai anak tapi bisa sampaikan kepada yang lain.
Ini ada satu contoh. Ada di negara Eropa ya, di sana ada satu anak, dia suka kutil. Dia ke supermarket, dia selalu mengutil, ya, mengutil. Dia menyimpan barang yang disimpan. Tapi bapaknya itu kaya raya sekali. Tapi menurut Bante itu salah didikannya. Lalu dia pesan kepada pemilik toko, kalau anak saya ngambil apapun, nggak apa-apa, ambil aja. Tapi nanti hitungannya sama saya. Menurut Bapak Ibu, didikan kayak gini benar atau salah? Nah, jangan. Anda harus memberi didik pada anak Anda atau saudara Anda bahwa tidak berguna untuk mengambil barang yang tidak diberikan. Anda setuju atau tidak? Nah, kamu harus tahu itu sumber kebahagiaan. Dengan Anda suka menjalankan sila, itu sumber kebahagiaan. Yang ketiga, sila ketiga itu apa? Berzina ya. Artinya hubungan kelamin. Kamesu micacara. Kamesu itu hubungan kelamin. Mica itu salah. Micacara, cara itu adalah cara yang salah. Ada hubungan kelamin yang salah menurut dari Winaya. Kalau seorang laki dan perempuan mau hubungan kelamin tapi tidak melalui upacara adat atau upacara keluarga, atau ada pihak tiga yang menyaksikan, misalnya catatan sipil dan sebagainya, itu termasuk pelanggaran. Contohnya ya, kumpul kebu, termasuk nggak pelanggaran atau tidak? Nah, kalau yang sudah lakukan lebih baik jangan lagi khususnya yang. Tapi yang kedua, yang paling penting, yang ketiga ini, kalau sudah jadi suami istri, baik suami atau istri, kalau selingkuh termasuk nggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Kalau yang sudah terlanjur lakukan, mulai sekarang di stopin. Setuju ya? Saya sih nggak mau tanya satu-satu siapa yang udah langgar, tapi Anda tahu sendiri, karena sila langgar sila itu tidak akan membuat kebahagiaan. Keluarga Anda berantakan terus. Benar atau tidak? Ini sifat LGBT artinya sekarang beberapa negara sudah ada sebagian lesbian gay itu ya. Itu sebenarnya Anda harus pahami satu hal. Kenapa bisa terjadi demikian? Kata Buddha itu semua ada karma ya. Coba kita teliti. Semua manusia punya dua gender di dalamnya. Cuma tergantung mana yang dominan. Contoh ya, kenapa ada yang tomboy perempuan tapi dia kayak laki? Karena pasti sel perempuannya 51%, 49% itu laki, jadi dia tomboy. Demikian sebaliknya, kalau laki ya feminim kayak gitu ya, pasti dia sama. Dia mengandung unsur lakinya atau spermanya itu 51, tapi unsur perempuannya 49. Sehingga terjadilah lesbian dan gay itu terjadi. Karena apa? Kita kehidupan lampau pun sudah pernah jadi perempuan, jadi laki, udah bergantian. Nah, mungkin Bapak Ibu Bante ingin tanya satu, kenapa kita bisa lahir jadi laki? Kenapa orang bisa lahir jadi perempuan? Menurut Anda coba apa? Kenapa? Kenapa? Kok diam? Karma. Karena kalau Anda banyak hubungan kelamin, maaf aja, pasti perempuan. Jadi ibu-ibu, adik-adik yang sudah lahir jadi perempuan, berarti kehidupan sebelumnya banyak. Kalau Anda hidupnya selibat, pasti dijamin kehidupan berikutnya pasti laki. Nah, ini Bante mau ungkapkan itu, kenapa bisa lesbian dan gay itu terjadi? Karena masalah kebiasaan hubungan kelamin. Sehingga banyak yang terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga, sehingga terjadi pertengkaran, ketidakpuasan tentang pasangannya dan sebagainya. Itu karena terjadi karena pikiran Anda tidak lakukan meditasi. Ini sangat bahaya sekali ya. Jadi sebab LGBT otomatis, kalau bisex ya otomatis sama ya. Transgender menurut Bante sih, transgender gampang aja, tinggal tambah sedikit aja dia sudah jadi robot gender kok, atau dikurangi sedikit. Tapi yang laki yang baru bisa, yang perempuan nggak bisa.
Demikian ini Bante, sebelum Bante lupa ya, Bante pesan kepada Bapak Ibu, Anda banyak anak-anak, saya lihat banyak penerus, hati-hati pada dari binaan Bante yang saya selalu mendekati kepada yang remaja-remaja yang gede, rata-rata mereka langgar sila. Nah, saya harap setelah dengar di sini, cobalah diperhatikan ya. Yang keempat, nah ini panitia sudah mendekat, jadi saya sudah takut habis waktu. Yang keempat itu apa? Sila keempat, tidak berbohong ya. Tidak berbohong itu ada 4 ciri. Nah, saya singkat aja. 1, pisuna wacara, memfitnah orang. Tahu memfitnah? Contoh, Anda lihat bilang tidak lihat, ya. Nanti lihat bilang tidak lihat. Itu namanya saksi palsu. Nah, itu berbohong ya. Itu nama pisuna wacara. Termasuk bohong nggak? Memfitnah itu termasuk nggak? Jangan ya, jangan saksi palsu atau memfitnah. Karena orang bisa saksi palsu karena demi kepentingan pribadi, mungkin keluarga, mungkin perusahaan, mungkin organisasi. Itu dikorbankan diri sendiri. Kalau saya pribadi, no. Sila itu penting karena dia sumber segala kebahagiaan buat kita. Bukan sumber duit yang banyak itu sumber kebahagiaan. Salah itu. Kita lihat yang kedua, parusa waca, ngomong besar. Bisa bilang nggak bisa. Yang parah itu sudah bisa bilang nggak bisa karena malas ya. Itu namanya ngomong besar. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Salah atau benar? Salah ya. Nah, nanti perbaiki sendiri. Yang ketiga, namanya sampah palapa. Sampah palapa itu apa? Nah, sampah palapa ini adalah Anda gosip ya, menggosip. Nanti di depan A ngomong si B jelek, nanti si B ngomong si A, adu domba. Nah, itu ya. Dan yang keempat yaitu berbohong sendiri. Sila kelima itu apa? Yang paling penting Bante ingin sampaikan, sila kelima yaitu 1, surah meraya maja. Walaupun nggak diterjemahkan, surah itu penyulingan ya. Ingat, penyulingan yang mengandung adjektif ya. Contoh, narkoba. Narkoba juga penyulingan. Karena penyulingan itu bisa berupa minuman, makanan, dan pemakai. Intinya dia sudah termasuk. Kalau ada adjektif itu nggak boleh. Contoh, minyak kayu putih juga penyulingan, tapi dia tidak mengandung adjektif kecanduan, itu boleh. Tapi biar termasuk nggak? Angciu termasuk nggak? Termasuk. Tapi sudah melalui proses masak, itu sudah tidak surah lagi. Meraya itu ragi. Ragi itu apa? Anda tahu ya? Yang mengandung adjektif. Ragi itu juga banyak. Kecap juga ragi. Tapi dia ragi nggak mengandung adjektif. Tapi ya, tapi mengandung keragian. Keragian itu nggak boleh. Lalu contoh lain-lain yang ketiga itu maja. Maja itu perbuatan. Contoh ya, mabuk, main judi, termasuk nggak? Kalau namanya mabuk itu perbuatan. Perbuatan ada 3 pintu ya, ucapan, pikiran, dan perbuatan fisik ya. 3 hal ini dia bisa muncul di 3 hal ini. Jadi Anda mabuk judi, mabuk mesos, mabuk cinta, mabuk belanja juga termasuk, mabuk cari duit juga termasuk ya, mabuk bohong termasuk. Anda merayu, mabuk merayu melalui ucapannya. Hati-hati ya, banyak yang Anda teliti. Saya rasa sila itu sila kata, sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan yang ketiga itu apa? Sang Buddha mengatakan, sumber bahagia yang ketiga, Anda harus paham bahwa dengan jalankan sila dan samadhi akan membawa manfaat yang luar biasa. Jadi Anda taat sila dan samadhi. Sila samadhi itu adalah segala sumber kebahagiaan. Nah, sekarang ada 3 lagi, yaitu Buddha memberi ingatan pada kita. Ada 3 yang bahagia. Bahaya. Jangan dengar salah ya. Bahaya. Tahu bahaya kan? Dan kesia-siaan. Bahaya itu ada kita teliti ada 3. Kata Buddha,
Bahaya dengan apa? Mengikuti pikiran. Bahaya dengan berbuat jahat. Berbuat jahat tahu ya? Ya melanggar sila lah, Anda berbuat jahat. Itu bahaya kan, Buddha mengingatkan kita. Dan ada bahaya dari kekotoran batin. Jadi ada dari bahaya itu ada dua, yaitu kesia-siaan. Kesia-siaan tentang ya baik, kesia-siaan. Ada bahaya dari kesia-siaan dari apa? Kalau Anda membiarkan kesadaran Anda jatuh, membiarkan pikiran Anda bertambah. Dan bahaya yang ketiga adalah, ingat satu hal, di balik segala keinginan Anda itu ada dasarnya kekotoran batin. Nah, udah 6 ya. Yang ketujuh, manfaat dari dapat berkah. Sumber dari berkah itu apa? Pelepasan keduniawian. Pelepasan keduniawian itu adalah sumber berkah untuk kita. Jadi Anda harus jalani, membaca, jadi samanera, jadi biku, atau jadi syaleh dan sebagainya. Itu melepasin keduniawian. Kata itu berkah sekali. Nah, saya karena panitia sudah memberi kode, saya harus sudahi. Ini tujuannya walaupun tidak lengkap, tapi minimum Anda sudah garis besar sudah mendapatkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.